Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya setiap makhluk itu sudah ditanggung rezeki oleh Allah SWT. Dan makhluk hidup di dunia dengan membawa rezeki. Ketika rezekinya sudah habis, maka dia harus mati. Jadi ukuran takaran masing-masing makhluk itulah yang disebut takdir. Qadar. Qadar itu artinya kalau bahasa kita di Indonesia kan adalah ukuran. Sedangkan kodok adalah ketetapan. Maka hadirin kan Rasulullah Ta'ala, manusia hidup di dunia ini adalah menjalani takdir. Cuman karena kita di dunia ini sering tergoda dengan manusia dunia, sehingga kita lupa bahwa Allah ciptakan kita ke dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Maknanya itu manahi. Tidak aku ciptakan dan tidak aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali illa, hanya untuk liya'budun, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Bagaimana dengan dunia kita? Maka Allah katakan ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini aku ciptakan bagi kamu, hai manusia, hai orang beriman. Tapi kamu, hai orang beriman, ciptakan untuk akhirat. Maka ibarat kehidupan kita dunia ini ada sebelum kita hadir di dunia, kita hidup dulu di alam kandungan ibu kita. Kemudian kita dilahirkan, hidup di dunia, dan kemudian kita akan mati, yaitu alam akhirat. Alam kandungan perut ibu kita adalah untuk menciptakan, memperbaiki jasad kita. Sedangkan alam dunia adalah untuk memperbaiki amal kita untuk akhirat. Karena kita hidup nanti di akhirat. Uang kita tidak laku di akhirat. Yang laku itu adalah amal kita. Dan kita di akhirat itu selama-lamanya, abadan, tidak akan mati lagi. Maka untuk bekalnya kehidupan kita akhirat, kita bisa makan di akhirat, kita bisa minum di akhirat, kita bisa berkeluarga di akhirat, itu butuh uang. Uang akhirat adalah amal ibadah. Sedangkan di akhirat nanti ada memuaskan, untuk memuaskan hawa nafsu. Karena kalau manusia itu di dunia dibalik, di dunia dia memuaskan hawa nafsu, tidak memperbaiki amal ibadah dia, maka sehebat-hebat manusia ini memuaskan hawa nafsu, gak akan bisa puas-puas. Dia makan 2 piring sudah muntah dia. Dia berhubungan dengan istrinya 2 jam 3 jam, rusak badan dia. Apalagi dia minum 1 galon pun gak akan sanggup ya. Karena memang di dunia ini bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi memperbaiki amal ibadah, mencari uang untuk hidup akhirat, untuk dikirim ke akhirat. Kalau di akhirat itu memang untuk memuaskan hawa nafsu. Bahkan ketika kita ini berhubungan dengan bidadari istri kita di akhirat itu, kita tidak tahu, atau sudah setengah hari akhirat, 500 tahun. Maka istri kita yang lain itu jatahnya 70 sampai 120 ribu istri kita di akhirat itu bidadari. Maka istri kita yang satu mengatakan, ya abang, ya kang mas, ya suamiku, kenapa, kapan giliranku? Ini baru belum, satu ini belum sih, ini belum selesai ini, kata kita kepada istri kita di akhirat. Enggak bisa, udah ada setengah hari, udah 500 tahun kamu dengan si Fulana, ini giliran saya, masya Allah. Dan tidak akan puas-puasnya di sana. Lahum fiha fakihatu walau ma yad'un. Di sana itu apa yang kita kepengen itu bisa dilaksanakan. Ada burung terbang, maka kita kepengen, ya Allah, alangkah enaknya burung itu, ya Allah, jadi sate, ya Allah, langsung berbentuk sate di muka, di hadapan kita. Itu. Sedangkan kalau di dunia ini
Kita memperbaiki amal-amal kita, mengirim amal-amal kita untuk akhirat. Masya Allah. Sedangkan di perut ibu kita ini untuk perbaiki jasad. Maka ketika kita di perut ibu kita ini protes, ya Allah, ini perut ibu ini ya Allah udah sempit ya Allah. Kenapa kau kasih tangan lagi ya Allah semakin sempit ya Allah. Kata Allah ini, karena Allah tahu ini tangan ini butuhnya bukan di perut ibu, tapi butuhnya setelah keluar dari perut ibu di dunia, maka Allah paksa kita kasih tangan. Begitu juga kita protes, ya Allah, kenapa dikasih kaki lagi ya Allah? Semakin sempit perut ibu saya ini ya Allah. Udahlah begini aja ya Allah biar agak longgar. Tapi karena Allah tahu, Allah sayang pada kita, kaki itu manfaatnya bukan di perut ibu, tapi ada di dunia setelah kita lahir, maka dipaksa dikasih kita ini kaki. Sehingga ketika kita lahir dari perut ibu, maka kita bahagia. Hidup kita sejahtera, bahagia karena lengkap, ada tangan, ada kaki. Coba Allah ngikuti kemauan kita, nggak dikasih tangan, nggak dikasih kaki, cacat kita, dihina orang kita di dunia, susah kita di dunia. Begitu juga di dunia ini, Allah paksa kita sholat, Allah paksa kita zakat, Allah paksa kita puasa. Maka kita berkata, ya Allah, saya cari duit tidak payah ya Allah. Waktu saya ini berharga ya Allah. Ini saya lagi rapat cari duit bisnis ya Allah. Lagi tender ya Allah. Ini sudah waktunya azan, suruh lagi sholat lagi ya Allah. Bagaimana ya, sudah sempit hidup saya ini, disuruh lagi meluangkan waktu untuk ibadah kepadamu ya Allah. Tapi karena Allah tahu ini, bahwa sholat ini manfaatnya bukan di dunia, tapi nanti dikubur, maka dipaksa kita untuk melaksanakan sholat. Supaya manfaatnya nanti ada di akhirat. Bisa kita rasakan di akhirat. Begitu juga dikasih suruh puasa Ramadan, ya Allah. Nyari duit aja ndak puasa aja ya Allah, susah apalagi suruh puasa ya Allah. Gimana ini ya Allah? Tapi karena Allah tahu itu puasa Ramadan itu manfaatnya untuk di akhirat, dan dia akan butuh dengan amal puasa di akhirat, dan dia akan sengsara kalau tidak ada puasa, tidak ada amal puasa Ramadan di akhirat, maka Allah paksa kita untuk tetap puasa. Begitulah zakat, haji, dan lain sebagainya, amal-amal lain sebagainya. Karena Allah tahu itu manfaatnya untuk di akhirat setelah kita mati, maka Allah paksa kita di dunia. Maka hadirin kan Allah SWT, jangan kita tergoda dengan kehidupan dunia ini yang sementara. Memang semua orang tuh ada masalah, ada kebutuhan. Tapi semua kebutuhan itu tetap kita sandarkan pada agama. Kita terus cari uang, tapi terus beribadah pada Allah sampai Allah menjemput kita. Karena dunia itu harus diletakkan di di kepala, bukan di tangan. Sebagaimana orang mencari air di atas gunung, maka ketika dia mencari air di atas gunung, dia dapat air nih, 1 ember dia taruh di tangan dia taruh kepala dia junjung turun ke bawah. Kemudian dia lihat ada kayu, dia ambil, dia berpikir kayu ini ada manfaatnya juga untuk bahan bakar, untuk masak nanti air ini di bawah, di lembah di rumahnya. Maka dia ambil itu kayu tersebut, ranting tersebut. Tiba-tiba dia terpleset jatuh. Maka kalau dia paham bahwa maksud dia ke gunung itu mencari air, maka dia akan pertahankan air dan dia buang kayu. Jangan kebalik, dia buang air, dia pertahankan kayu, tidak ada manfaatnya. Begitu pula kita di dunia ini, kalau berbenturan waktu kita ibadah, waktu kita sholat dengan kesenangan pribadi kita, dengan urusan dunia kita tinggalkan dunia, kita sholat, kita kerjakan ibadah kepada Allah. Kalau kita tinggalkan sholat gara-gara urusan pribadi kita, karena kita pengen tidur, karena kita pengen nyantai, karena kita pengen ngobrol sama kawan, karena kita lagi bisnis, maka sama saja dengan orang tidak tahu tujuan. Dia tahu tujuan dia ke gunung, dia ambil air, tiba-tiba begitu dia jatuh, dia buang air, dia pertahankan kayu. Akhirnya apa? Dia ada manfaatnya, dia ke gunung ambil air. Akhirnya dia harus cari ambil air lagi. Nah, begitu pula hidupnya ini. Maksud tujuan kita Allah ciptakan ada untuk ibadah, maka pertahankan ibadah. Dan apabila ibadah berbenturan dengan urusan dunia kita tinggalkan dunia kita. Masya Allah. Hadirin bukan Allah Ta'ala, yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada Al-Quran dikatakan begitu. Pada hari mana tidak ada manfaatnya malun, harta, wa banun, dan anak istri, illa kecuali man atallahu biqalbin salim.
kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yaitu agama dengan ibadah yang ikhlas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.